Berbicara tentang cinta, pada umumnya orang beranggapan bahwa cinta tidak berkaitan dengan akal atau nalar, namun sekadar masalah perasaan. Hal itu antara lain tercermin dalam peribahasa yang berbunyi, cinta itu buta. Artinya, cinta mengakibatkan nalar orang berhenti berfungsi. Perlu dipahami bahwa cinta yang sehat bukanlah cinta yang buta. Karena kasih yang sehat tidak mengesampingkan akal budi. Kasih kepada Tuhan yang sehat seperti itu akan menumbuhkan keakraban dengan Kristus dan menjadikan hidup saudara semakin bermutu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Saling membangun dan saling menguatkan adalah salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811841765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Berbicara tentang cinta, pada umumnya orang beranggapan bahwa cinta itu tidak berkaitan dengan akal atau nalar, namun sekadar masalah perasaan. Hal itu antara lain tercermin dalam peribahasa yang berbunyi, cinta itu buta. Artinya cinta mengakibatkan orang tidak dapat melihat kekurangan dalam pribadi yang ia cintai, alias cinta mengakibatkan nalar orang berhenti berfungsi. Sebagai contoh, walaupun secara kasat mata orang melihat bahwa pribadi yang ia cintai adalah pribadi yang cerewet sekali, namun karena nalarnya telah berhenti bekerja, maka orang tadi tidak dapat melihat sikap nyinyir dari pribadi yang ia cintai tersebut. Karena ia tidak dapat melihat hal itu, maka ia sama seperti orang yang buta. Bagi dirinya, orang yang ia cintai tadi bukanlah cerewet, tetapi sangat pandai berbicara. Itulah cinta buta. Kalimat atau peribahasa ini dipopulerkan oleh William Shakespeare dalam bukunya yang berjudul The Merchant of Venice. Dalam naskah drama tersebut, sastrawan legendaris dari Inggris yang hidup 500 tahun yang lampau itu menulis kalimat yang sangat puitis, yaitu, "But love is blind, and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit." Namun cinta itu buta, dan orang yang mencintai tidak dapat melihat kebodohan indah yang mereka lakukan. Dengan kata lain, Shakespeare berkata bahwa cinta membuat logika orang menjadi beku. Apa yang dikatakan oleh William Shakespeare tentang cinta ini memang ada benarnya, namun tidak sepenuhnya tepat. Benar, karena ada kalanya cinta membuat orang menjadi seperti buta. Namun tidak sepenuhnya tepat. Karena sesungguhnya kita perlu membedakan antara cinta yang sehat dan cinta yang tidak sehat. Hanya cinta yang tidak sehat yang membuat orang tidak dapat melihat kenyataan. Sehingga walaupun pribadi yang ia cintai memiliki kekurangan, namun orang yang mencintai secara tidak sehat tadi
menyangkali adanya kekurangan tersebut. Sebagai contoh adalah yang saya sebutkan tadi. Walaupun pribadi yang ia cintai adalah orang yang cerewet luar biasa, namun bagi dirinya sifat itu bukanlah nyinyir, tetapi sangat pandai berbicara. Walaupun pribadi yang ia cintai adalah seorang pemalas, namun bagi dirinya sikap itu bukan malas, tetapi pandai membagi tugas sehingga orang lain yang harus bekerja keras, sedangkan orang yang ia cintai dapat bersantai ria. Walaupun pribadi yang ia cintai adalah seorang yang suka ngegosip, namun bagi dirinya perilaku itu bukan bergosip, tetapi suka bertukar informasi dan membagi-bagikan beban doa kepada orang lain. Beban doa yang ia sendiri tidak pernah doakan dan yang sampaikan sambil berbisik-bisik kepada orang lain. Kamu sudah mendengar beban doa ini belum? Belum. Ini hanya untuk didoakan saja loh ya. Dan jangan diceritakan kepada orang lain. Teman kita itu begini dan begitu. Bagi orang yang terkena cinta buta, apa yang dilakukan oleh pribadi yang ia cinta itu bukan sedang bergosip, namun membagikan beban doa. Walaupun pribadi yang ia cintai adalah seorang yang acap kali melalaikan tugas, namun bagi dirinya itu bukan sikap tidak bertanggung jawab. Tetapi sikap tidak mengandalkan kemampuan sendiri dan selalu berserah kepada Tuhan secara pasif. Dasar cinta buta alias cinta yang tidak sehat. Sehingga orang yang mengidapnya tidak dapat melihat adanya kekurangan dalam diri orang yang ia cintai. Tetapi tidak demikian halnya dengan cinta yang sehat. Cinta yang sehat adalah cinta yang tidak mengesampingkan nalar, namun bersifat melampaui nalar dan seluruh nalar atau akal budi digunakan untuk mencintai pribadi yang ia kasih. Yang pertama, bersifat melampaui nalar. Yang kedua, seluruh nalar atau akal budi digunakan untuk mencintai pribadi yang ia kasih. Bersifat melampaui nalar sehingga orang bersedia mengampuni orang yang ia cintai. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Sementara berada dalam penderitaan di kayu salib, Yesus berdoa dan memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dirinya. Secara nalar, orang tidak akan berdoa memohon pengampunan bagi mereka yang telah membenci dan menganiaya dirinya, padahal ia tidak berbuat salah. Dalam situasi seperti itu, sebaliknya dari mengampuni, justru pada umumnya orang akan mengutuki orang-orang tadi. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Ia tidak mengingkari atau menutup mata bahwa para prajurit Romawi telah menganiaya dan menyalibkan dirinya. Namun di dalam kasih ia bersedia memohon pengampunan bagi mereka. Apa yang Yesus lakukan ini bukan karena cinta buta, namun karena kasih yang besar. Itu bukan cinta yang tidak sehat, namun yang sangat sehat. Meneladani kasih Kristus tersebut, maka dalam kasih yang sehat, saudara juga akan bersedia mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada saudara. Selanjutnya, cinta yang sehat adalah cinta di mana seluruh nalar atau akal budi digunakan untuk mencintai pribadi yang dikasihi. Yesus berkata bahwa cinta atau kasih yang seperti itulah yang harus mewarnai cinta kita kepada Allah. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam khotbah pada pekan yang lalu. Yaitu yang bertajuk kendalikan pikiran Anda atau control your mind. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30, Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita antara lain dengan segenap akal budi kita. Artinya kita harus mengasihi Tuhan bukan hanya dengan segenap perasaan, keinginan dan perbuatan kita. Namun seluruh nalar atau akal budi kita juga harus digunakan untuk mengasihi Dia. Dengan kata lain, mengasihi Allah sepatutnya dilakukan dengan mata hati yang terbuka dan pola pikir yang jernih, atau bukan dengan cinta buta.
Hal itulah yang dicontohkan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya. Dan yang ia kemukakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Yaitu Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Mari kita baca ayat-ayat tersebut secara bertahap. Yaitu mulai ayat 10 sampai 11 terlebih dulu. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebagaimana yang telah saya utarakan pada minggu yang lalu, kalimat-kalimat yang kita baca dalam surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus sementara ia berada dalam penjara di kota Roma. Dengan tangan yang terbelenggu, ia menulis surat kepada jemaat di kota Filipi. Sebuah kota di wilayah Yunani yang pada masa itu merupakan sebuah kota perdagangan yang penting. Jemaat di kota Filipi yang ia rintis dengan penuh pengorbanan bersama Silas, rekan sepelayanannya. Sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16, di dalam pelayanan yang mereka lakukan di kota tersebut, Paulus dan Silas ditangkap oleh penguasa kota. Mereka didera dan dimasukkan ke dalam penjara. Tentu saudara masih ingat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas menjelang tengah malam di dalam penjara tersebut. Mereka berdoa sambil menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sementara mereka berdoa dan memuji Tuhan, terjadilah gempa yang hebat sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah dan pintu-pintunya terbuka dan Paulus serta Silas terlepas dari belenggu yang mengikat mereka. Melalui peristiwa itu, kepala penjara di kota Filipi beserta keluarganya menjadi pengikut Kristus dan dibaptis. Sekarang, sementara berada di dalam penjara di kota Roma, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ia rintis di Filipi, tempat di mana ia juga pernah dipenjarakan. Semua penderitaan tersebut ia alami karena pengabdian dan kasihnya kepada Kristus. Kasih yang bukan merupakan kasih yang buta, namun kasih yang dilakukan dengan mata hati yang terbuka dan pola pikir yang jernih. Kasih kepada Tuhan yang bukan hanya dengan perasaan dan perbuatan, namun juga dengan segenap akal budi. Dalam kasih kepada Kristus tersebut, seperti yang ia tulis di ayat 10, Paulus berkata bahwa yang ia kehendaki ialah mengenal Kristus. Dalam konsep orang Yahudi, kata mengenal ini bukan hanya sebatas pengetahuan secara kognitif, namun juga menyangkut pengalaman yang bersifat relasional. Dengan kata lain, di dalam kasihnya kepada Tuhan, yang menjadi keinginan Paulus adalah memiliki relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Keakraban dengan Kristus yang membuahkan kehidupan yang semakin bermutu. Yaitu yang di ayat 11 ia istilahkan sebagai beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tentang keakraban dengan Kristus yang membuahkan kehidupan yang semakin bermutu ini, di ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 12 sampai 14, Paulus menulis sebagai berikut. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa mengalami kehidupan yang bermutu, yaitu yang merupakan buah dari relasi yang semakin akrab dengan Kristus dan kasih kepada Tuhan tersebut, tidaklah terlepas dari yang pertama, sikap rendah hati. Saya ulangi,
Kehidupan yang bermutu tidak terlepas dari yang pertama, sikap rendah hati. Dengan kata lain, kasih yang sehat berjalan seiring dengan kerendahan hati. Sehingga orang yang mengasihi Allah dengan segenap akal budinya tidak akan bersikap congkak. Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan William Carey, utusan Injil dari Inggris yang 250 tahun yang lampau melayani di India dan yang acap kali disebut sebagai bapak gerakan misi modern. Seperti yang beberapa bulan yang lalu telah saya ceritakan dalam salah satu khotbah saya, keterbatasan ekonomi orang tua William Carey mengakibatkan ia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah di kota. Dan ia harus bekerja sebagai seorang tukang sepatu di desanya. Namun keadaan yang terbatas itu tidak dapat membatasi keinginannya untuk dapat membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Oleh karena itu, ia mempelajari sendiri bahasa Yunani, Ibrani, Latin, Jerman, dan Prancis. Sebagai akibat, hatinya terbakar dengan keinginan untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia. Akhirnya pada tahun 1793 William Carey tiba di India dan melayani di sana selama 41 tahun. Di dalam masa pelayanannya tersebut, ia telah menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa di India, menulis lebih dari 100 jilid buku, dan mendirikan sebuah perguruan tinggi di sana. Suatu hari, di dalam suatu perjamuan makan malam, seorang berkata kepada William Carey, "I understand, Mr. Carey, that you once worked as a shoemaker." Tuan Carey, saya dengar pada masa lalu Anda pernah bekerja sebagai seorang pembuat sepatu. Segera William Carey menjawab dengan berkata, "No, I was not a shoemaker, only a shoe repairman." Bukan, saya bukan seorang tukang pembuat sepatu, namun sekadar tukang yang memperbaiki sepatu. Artinya Carey berkata, pada masa lalu pekerjaan yang ia lakukan adalah lebih sederhana daripada membuat sepatu, yaitu sekadar memperbaiki sepatu yang rusak. Itulah kerendahan hati. Kerendahan hati yang berjalan seiring dengan kasihnya kepada Tuhan. Kasih yang ia lakukan dengan segenap akal budinya, yaitu yang terbukti dari hasil pelayanannya di India. Sedemikian besar jasa William Carey terhadap masyarakat India, sehingga pada tahun 1993 pemerintah India menerbitkan perangko guna memperingati 200 tahun kedatangannya di negara tersebut. Kerendahan hati yang berjalan seiring dengan kasih kepada Tuhan itu pula lah yang ada pada diri Paulus. Sehingga dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 13 tadi ia menulis, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Walaupun ketika menulis surat ini, Paulus telah 3 kali melakukan perjalanan misi, yaitu dengan melayani sampai ke pelbagai kota di daerah Asia Kecil, yaitu di wilayah Turki di masa kini, serta Yunani, dan telah merintis banyak jemaat di wilayah-wilayah tersebut. Namun dengan rendah hati, di ayat 12 ia berkata bahwa relasinya dengan Kristus belum sungguh-sungguh erat atau belum sempurna. Ia menulis, "Aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya." Kata kalau yang ia gunakan di sini bukan mengungkapkan keraguan dirinya tentang relasinya dengan Kristus, namun mengungkapkan kerendahan hatinya. Berlainan dengan orang yang dalam kesombongannya suka bersifat sok akrab dengan orang-orang yang penting. Dengan melihat kalimat yang ia tulis tersebut, kita dapat melihat kerendahan hati Paulus. Memang, kasih dan kerendahan hati berjalan seiring. Hal itu pula lah yang dikemukakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dalam kalimat,
kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih dalam kerendahan hati seperti itulah yang Yesus telah teladankan. Sebagaimana yang tulis dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ia yang walaupun dalam rupa Allah telah rela mengosongkan dirinya atau merendahkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia serta taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sikap yang seperti itu pula lah yang perlu mewarnai hidup kita, baik dalam kasih kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Selanjutnya, yang kedua, kehidupan yang bermutu tidak terlepas dari sikap hati yang terfokus. Saya ulangi, untuk mengalami kehidupan yang bermutu, yaitu yang merupakan buah dari relasi yang semakin akrab dengan Kristus dan kasih kepada Tuhan, tidak terlepas dari sikap hati yang terfokus. Dalam hal ini yaitu fokus kepada keakraban dengan Kristus yang membuahkan hidup yang semakin bermutu. Seperti yang diutarakan Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 tadi. Tentang hal tersebut di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 ia menulis sebagai berikut. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dalam kalimat-kalimat tersebut, Paulus mengutarakan ketetapan hatinya. Ketetapan hati yang ia tegaskan dalam kalimat, tetapi inilah yang kulakukan. But one thing I do. Tetapi satu hal yang kulakukan. One thing. Satu hal. Bukan dua hal. Apalagi berbagai hal. Satu hal. Artinya fokus. Dalam hal ini fokus kepada tujuan yang ia kehendaki. Yaitu memiliki keakraban dengan Kristus. Dan menjadi serupa dengan dia. Memang antara kasih dan fokus adalah berjalan seiring. Karena pada dasarnya apa yang menjadi fokus dari kehidupan seseorang itulah yang akan menjadi prioritas dirinya. Seorang suami yang mengasihi istrinya akan memprioritaskan relasinya dengan sang istri lebih daripada yang lain. Lebih daripada pekerjaan, hobi, ataupun teman-temannya. Demikian pula halnya orang yang mengasihi Tuhan. Ia akan memprioritaskan relasinya dengan Tuhan lebih dari semua hal yang lain. Guna menegaskan tentang fokus dan prioritas dirinya tersebut, di ayat 13 tadi, Paulus menulis, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang ia maksudkan dengan melupakan apa yang telah di belakang dirinya adalah ia menilai bahwa semua yang pernah ia raih dalam kehidupannya di masa lampau sekarang tidak ada lagi artinya. Hal itu ia tandaskan dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 sebagai berikut. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan perhatikan, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bukankah kasih yang seperti itu yang diharapkan oleh semua orang dari pasangan hidupnya? Kasih yang terfokus dan tidak lagi dibayang-bayangi oleh masa lampau. Bukankah kasih yang seperti itu juga yang ada dalam diri Yesus terhadap semua kita yang menjadi pengikutnya? Di dalam kasih, ia melupakan dan menghapus masa lampau kita dan memandang kita sebagai ciptaan yang baru di mana semua yang lama telah berlalu. Dengan kata lain, apabila saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka sikap seperti Paulus, yaitu memprioritaskan Tuhan dan menempatkan relasi dengan Dia sebagai yang terpenting lebih daripada yang lain, haruslah mewarnai kehidupan saudara. Prioritas seperti itu akan menjadikan hidup saudara bermutu.
sekarang. Yang ketiga, kehidupan yang bermutu tidak terlepas dari sikap hati yang gigih. Saya ulangi, untuk mengalami kehidupan yang bermutu, yaitu yang merupakan buah dari relasi yang semakin akrab dengan Kristus dan kasih kepada Tuhan, tidak terlepas dari sikap hati yang gigih. Sesungguhnya salah satu bukti dari kasih adalah kegigihan. Tentang hal tersebut beberapa kali saya pernah menceritakan kegigihan teman saya dalam upayanya untuk merebut hati pemudi yang ia cintai. Saat teman saya ini duduk di bangku sekolah menengah, ia terpikat kepada seorang pemudi yang adalah teman satu kelasnya. Hanya saja bila ditinjau dari semua sisi, sesungguhnya teman saya ini tidak sebanding dengan pemudi tersebut. Para si pemudi cantik cerita, sedangkan teman saya wajahnya termasuk biasa-biasa saja. Si pemudi berotak cemerlang, sedangkan dari sisi kepandaian teman saya ini termasuk pas-pasan. Si pemudi berasal dari keluarga yang kaya raya, sedangkan teman saya berasal dari keluarga yang sederhana. Kemana-mana si pemudi selalu mengendarai mobil, sedangkan teman saya menggunakan sepeda motor. Alhasil teman saya ini bertepuk sebelah tangan alias cintanya ditolak oleh si pemudi. Suatu sore teman saya datang berkunjung ke rumah si pemudi. Kebetulan saat itu si pemudi sedang menyiram bunga di halaman depan rumahnya. Melihat teman saya masuk ke halaman rumah dengan menuntun sepeda motornya, si pemudi bersikap pura-pura tidak tahu. Ia menoleh ke arah yang lain, sementara dengan sengaja selang air yang ada di tangannya diarahkan ke teman saya. Akibatnya teman saya ini menjadi basah kuyup karena diguyur oleh si pemudi. Namun karena teman saya termasuk seorang pemuda yang gigih, walaupun cintanya telah ditolak mentah-mentah, ia tetap tidak berputus asa. Setiap kali si pemudi berulang tahun, ia selalu mengirim bunga. Setiap tahun baru, ia selalu mengirim kartu ucapan selamat tahun baru. Ya, karena di masa itu memang belum ada WhatsApp seperti di masa sekarang. Kalau orang tua si pemudi berulang tahun, ia selalu mengirim buah-buahan. Pokoknya teman saya ini tidak mengenal istilah menyerah dan ia bersikap pandang mundur. Tentu sudah tahu kisah selanjutnya. Akhirnya luluh juga hati si pemudi karena melihat kegigihan dari teman saya. Ia menerima lamaran dari teman saya itu dan sekarang mereka sudah dikaruniai 4 orang anak dan sekian cucu. Memang bukti dari kasih adalah kegigihan. Sikap gigih seperti itu pula lah yang diutarakan oleh Paulus dalam hal kasih dan maksud hatinya untuk memiliki relasi yang semakin akrab dengan Kristus. Hal tersebut ia utarakan di ayat 14 sebagai berikut. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiah yang Paulus maksudkan di ayat ini bukanlah keselamatan dari hukuman dosa ataupun masuk ke dalam surga. Bukan. Sebab adalah jelas bahwa keselamatan serta surga bukanlah karena hasil usaha kita, namun semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah yang kita sambut dengan iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, apakah hadiah yang ia maksudkan di ayat 14 ini? Di ayat tersebut Paulus memberi penjelasan bahwa hadiah yang ia maksudkan adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah panggilan untuk memiliki relasi yang semakin akrab dan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Memang keselamatan bukanlah karena upaya kita, melainkan karena anugerah Allah. Namun untuk memiliki relasi yang semakin akrab dan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus diperlukan kegigihan. Karena keakraban dan pertumbuhan dalam kasih tidak akan terjadi dengan sendirinya. Harus ada upaya untuk memeliharanya. Upaya yang kita lakukan dengan gigih. Disinilah pentingnya melakukan disiplin rohani. Di antaranya yaitu
dengan melakukan ibadah harian. Melalui ibadah harian yang kita lakukan 3 kali sehari. Pagi, siang, dan petang. Dan yang setiap kali antara 5 sampai 10 menit tersebut, kita memelihara dan membangun keakraban dengan Tuhan. Ibadah harian yang dapat saudara lakukan dengan menggunakan buku penuntun ibadah harian yang tersedia dalam buku tercetak maupun secara online. Dan yang juga tersedia di dalam aplikasi ibadah harian. Dengan melakukannya secara gigih, saudara akan semakin bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Semakin akrab dengan Dia dan mengalami kehidupan yang semakin bermutu. Mengapa kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Setidaknya ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita dengan sepenuhnya. Dalam kasih tersebut, Ia telah merendahkan dirinya sendiri dan rela berkorban sampai mati di kayu salib demi memulihkan relasi kita dengan dirinya. Oleh karena itu, selayaknya lah kita menanggapi kasih Allah dalam Kristus itu dengan balas mengasihi Dia, termasuk dengan segenap akal budi kita. Alasan yang kedua, karena dengan demikian, maka kita akan bertumbuh semakin akrab dengan Tuhan dan yang pada gilirannya menjadikan hidup kita semakin bermakna. Sebab pada dasarnya kita adalah apa yang kita kasihi. We are what we love. Apabila yang kita kasih atau utamakan adalah hal-hal yang tidak abadi, maka hidup kita pun akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, bila yang kita kasih dan prioritaskan adalah Tuhan yang maha mulia, maka hidup kita akan menjadi semakin bermutu. Kita perlu menyadari bahwa dalam semuanya ini bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Allah, tetapi Dia yang telah terlebih dulu mengasihi kita. Kasih yang telah Ia wujudkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih yang menghapus masa lampau kita dan membentangkan masa depan yang baru, indah, dan penuh pengharapan bagi kita. Sekarang, dalam ucapan syukur dan iman kepada Allah dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, kami sungguh kagum akan kasih-Mu. Dalam kasih Engkau menerima kami apa adanya. Menghapus masa lampau kami yang kelam. Membaharui hidup kami, memulihkan relasi kami dengan diri-Mu, dan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang tidak akan mengecewakan, masa depan yang Kau jamin dalam kesetiaan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk semua itu. Oleh karena itu ajar kami Tuhan, untuk balas mengasihi Engkau, seperti Engkau telah mengasihi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk berkomitmen kepadamu. Memprioritaskan Kau lebih daripada semuanya. Sebagaimana Engkau juga menerima kami dan menjadikan kami kekasih hati-Mu. Tuhan Yesus. Dengan demikian maka kehidupan yang kami lalui dunia ini bukan hidup yang sia-sia. Tetapi hidup yang bermakna, hidup yang bermutu, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena selayaknya lah kami hidup seperti itu, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih-Mu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan hidup kami ke dalam genggaman tangan-Mu. Karena tangan kasih-Mu itu menyembuhkan. Tangan kasih-Mu memulihkan. Tangan kasih-Mu menopang. Tangan kasih-Mu membuka jalan di satira jalan. Saya berdoa Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu bagi semua orang yang berseru memanggil nama-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Menyembuhkan rumah tangga. Menyembuhkan pekerjaan. Menyembuhkan masa depan. Menyembuhkan jasmani. Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan yang sejati. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu dengan iman dan ucapan syukur kami berdoa. Amin. Bapakku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setia
adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik dari segalanya. Ajar dan tolong kami agar kami dapat mentaati tuntunan-Mu dan membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Kami percaya ada pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Setiap pergumulan dan permasalahan akan dapat kami lewati dengan berkemenangan di dalam iman. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Bagi yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Bagi yang sedang studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepandaian, serta membuat mereka berhasil. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu setia menyertai kami. Kami juga hendak mengucap syukur atas setiap persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan jemaat-Mu ke dalam perlindungan tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kasih dari Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua dan memberikan masa depan yang penuh makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.